Koperasi Merah Putih itu tidak mensejahterakan rakyat. Buktinya apa? Buktinya rakyat tidak pernah dilibatkan. Baraya datang ke satu daerah yang di situ ada Kopdesnya. Tanya masyarakat, dilibatkan enggak? Enggak. Nanti bangunannya harus di sini, harus di sana, dilibatkan enggak masyarakat? Enggak. Katanya untuk kesejahteraan rakyat, tapi rakyat bahkan tidak ditanya, bahkan tidak dilibatkan. Loh, ternyata yang dilibatkan tentara, polisi, yes. Dan teman-teman yang seperti itu, dan orang-orang dekat Prabowo Subianto. Kopdes itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi dia hanya alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. Nah, video ini dibuat bersamaan dengan seorang koruptor di Cina yang divonis hukuman mati. Namanya adalah Long Xiang. Siang yang panjang gitu. Canda Baraya. Sebenarnya beliau itu adalah pejabat yang baik. Sebenarnya beliau itu sempat mendapatkan sejumlah prestasi, mendapatkan banyak apresiasi, tetapi ketika ketahuan menyalahgunakan wewenang dan mendapatkan suap dari sejumlah pihak, maka pengadilan bagaimanapun memberinya vonis hukuman mati dengan tenggat eksekusi selama 2 tahun. Bukan hanya itu, asetnya, kekayaannya, hartanya, semuanya juga dirampas total. Semua rampasan aset itu diserahkan kepada negara dan sebagian diberikan kepada korban korupsinya. Jadi sebagai kompensasi. Begitu. Jadi kalau Baraya main ke Cina, Baraya akan menemukan bahwa di sana koruptor itu terancam 3 hukuman. Yang pertama itu adalah perampasan aset, yang kedua itu adalah hukuman mati, dan yang ketiga itu adalah dua-duanya. Asetnya dirampas, dirinya dihukum mati. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di Cina itu nggak ada pihak yang mencoba mengulur-ngulur waktu terkait dengan isu perampasan aset. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Lah memangnya kalau ada perampasan aset dan hukuman mati buat para koruptor, rakyat jadi sejahtera? Iya sebenarnya nggak serta-merta seperti itu Baraya, itu ada di bidang yang lain yang nanti akan kita kaitkan. Tetapi kalau terkait dengan kesejahteraan rakyatnya, Cina sebenarnya punya program tersendiri. Mereka itu punya bansos ala Cina, punya KDMP ala Cina, punya MBG ala Cina, dan seterusnya. Terkait dengan bansos, misalkan kita rujuk satu-satu perbedaannya antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Cina. Di Cina itu ada yang namanya Qing Jun Fu Pin. Nah, susah banget ya. Qing Jun Fu Pin itu dimulai sejak tahun 2014 dan selesai tahun 2020. Apa itu? Semacam bansos, tetapi bukan di bansosnya. Jadi orang-orang Cina itu seperti dokter. Kalau ada masalah terkait dengan kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan ekonomi, dan hal yang semacam itu, mereka itu tidak langsung memberikan bansos, tetapi mereka tuh mendiagnosis masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa, siapa yang menjalankan solusinya. Itu awal mulanya tuh didiagnosis dulu. Jadi ya seperti dokter itu tadi, nggak semua orang sakit itu dikasih kalpanak. Kalau dia panu kadas kurap, dikasih kalpanak. Kalau dia demam, ya dikasih Thermorex. Kalau dia pusing, dikasih Paramek gitu. Jadi yang paling awal itu adalah diagnosis masalahnya apa dulu gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa di Cina itu, misalkan ya, dicari orang tuh, kenapa kamu miskin? Oh, saya miskin karena tidak punya pekerjaan. Maka solusinya itu adalah ditempatkan pada lapangan pekerjaan dan atau diberi pelatihan untuk skill atau keahlian tertentu. Begitu. Kemudian, oh kalau saya miskinnya bukan gara-gara nggak punya pekerjaan, tapi gara-gara saya bodoh. Oh kalau gitu maka dia itu akan diberikan pendidikan tambahan, begitu. Ada lagi, oh saya miskin itu karena saya tinggal di daerah pedalaman. Nah itu potensinya 2. Yang pertama itu adalah daerah tempat dia tinggal itu akan disejahterakan, dibuat industri kecil atau pariwisata, dan atau penduduk di situ itu direlokasi ke tempat yang lebih mudah akses ekonominya. Ada juga, oh saya miskin karena saya tinggal di daerah yang tidak produktif, susah untuk bercocok tanam, susah untuk dijadikan kawasan wisata, dan lain sebagainya. Oh, kalau gitu berarti daerahnya dibuat sesuatu sehingga dia menjadi produktif. Misalkan di situ bikin pabrik lokal, bikin desa berbasis kerajinan tangan, dan lain sebagainya gitu. Atau yang lain, oh saya di sini miskin, kenapa? Karena sejak kecil saya tidak sekolah dan anak-anak saya juga terancam tidak bisa sekolah. Oh kalau gitu langsung dikasih beasiswa, langsung dikasih penyuluhan, guru-guru didatangkan ke sana. Jadi setiap
setiap kemiskinan itu ada latarnya. Dan karena itu gak semua dikasih bansos. Ada nggak yang dikasih bansos? Ada. Oh, saya ini miskin. Kenapa? Karena saya sudah tua renta, bau tanah mau mati. Nah, kalau dalam situasi yang seperti itu baru ya udah dikasih bansos. Gak semua kemiskinan dikasih bansos. Gak semua penyakit itu dikasih Paramex. Gitu ya. Dalam peraturannya Cina itu bikin yang disebut sebagai 5 jalur atau 5 ukuran untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang pertama itu adalah pengembangan produksi, kemudian yang kedua relokasi, kemudian yang ketiga kompensasi ekologis, kemudian pendidikan, dan baru jaminan sosial. Nah, dengan praktek yang seperti itulah maka akhirnya Cina berhasil menghapuskan kemiskinan absolut di negaranya hanya dalam waktu 6 tahun. Dicanangkan tahun 2014, kemudian mereka memproklamirkan keberhasilan mereka tanggal 25 Februari 2021 dengan mengatakan orang miskin absolut terakhir di Cina sudah berhasil dituntaskan. Jumlah totalnya 98 juta orang, sekian-sekian. Dalam waktu 6 tahun dituntaskan. Hebat kan? Hebat. Ya tapi sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Kalau misalkan kita berpikir logis, ya memang kan gitu kan seharusnya gitu. Jadi kalau ada orang punya penyakit tertentu, obatnya itu pasti beda dengan orang dengan penyakit yang lain gitu. Jadi kalau ada kemiskinan tertentu, obatnya nggak mungkin selalu sama. Kalau di Indonesia itu beda. Orang malas, nggak kreatif karena itu miskin. Maka solusinya apa? Bansos. Orang cacat, maaf ya, orang cacat kesulitan untuk bekerja, dikasihnya apa? Bansos. Orang miskin karena kurang pendidikan, dikasihnya apa? Bansos. Orang julid pengagum teori konspirasi dan karena itu hidupnya menderita dalam kemiskinan, dikasihnya apa? Bansos. Orang yang punya skill, ahli dalam bidang tertentu tetapi nggak punya modal, dikasihnya apa? Bansos. Oh, orang yang miskin karena terjebak pinjol dan judol, apa solusinya? Bansos. Semuanya aja dikasihnya bansos. Karena semuanya dikasih bansos, ya gak akan kaya-kaya gitu. Karena semua penyakit, semua masalah itu solusinya satu, ya akhirnya Indonesia gagal untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan cenderung bertambah, sedangkan Cina bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 6 tahun saja. Begitu kan? Nah ini kita ambil contoh konkretnya aja lah, contoh konkret Baraya. Di Indonesia itu, di beberapa daerah ada sejumlah peraturan bahwa retail modern, pasar-pasar swalayan modern, itu jaraknya harus jauh dari pasar tradisional. Karena apa? Karena untuk melindungi pasar tradisional yang menjadi urat nadi kehidupan fakir miskin. Begitu kan? Nah, karena pasar tradisional itu diasumsikan pasti akan gagal bersaing dengan pasar modern, maka pasar modern itu harus dibuat cukup jauh untuk bisa melindungi aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Begitu, itu premisnya kan. Nah, kalau di Cina tuh gak gitu, Baraya. Orang Cina tuh mikirnya gini, pasar tradisional itu sebenarnya memiliki keunggulan signifikan dibandingkan dengan pasar modern. Kenapa? Satu, harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, interaksi antara penjual dengan pembeli tercipta. Sehingga dengan demikian ada transaksi tawar-menawar, ada edukasi dari penjual ke pembeli dan begitu pun sebaliknya. Kemudian ada kompetisi yang sehat di antara para pedagang dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu adalah bahwa pasar tradisional itu kotor, bau, jeblok, becek, tidak terawat, banyak premannya, tempat parkir jadi lapak dagangan, jalan raya jadi lahan parkir. Itu kan masalahnya. Begitu kan? Benar. Nah, seandainya semua masalah-masalah itu dihilangkan, maka pasar tradisional memiliki keunggulan di atas pasar swalayan. Begitu kan? Nah, karena itulah maka kalau misalkan ada pasar tradisional di Cina, bukan bikin peraturan swalayan dijarakin jauh supaya tidak mengganggu aktivitas ekonomi pasar tradisional, tapi pasar tradisionalnya yang diedukasi. Itu coba orang-orang yang dagang di situ tuh jaga kebersihan, kalau enggak dipentung. Itu orang-orang yang punya pasar tradisional, yang megang pasar tradisional, itu preman-premannya disingkirkan. Itu jalanannya itu dihaluskan, dilembutkan. Nah, makanya Baraya cek, datang ke Cina. Di Cina itu, pasar tradisional itu bisa berdekatan, bahkan berhimpitan dengan pasar modern.
Dan pasar tradisional itu Baraya cek di sana, itu kayak di Indonesia gitu. Jadi ada yang punya lapaknya, bahkan ada yang menggelar di tikar di bawahnya. Itu sama-sama ada, tapi bersih, tapi tertata. Tidak ada premannya. Nah, karena itu pasar modern menawarkan satu hal, pasar tradisional menawarkan hal yang lain. Dua-duanya bisa bersaing, bisa diadu. Dengan demikian, gak usah bikin-bikin sampai ini pasar modern harus melindungi pasar tradisional, gak usah. Kan sesederhana itu. Nah, coba bayangkan kalau di Indonesia pasar tradisional kumuhnya dibiarkan, ketidaktertataannya dibiarkan, beceknya dibiarkan, tumpah sampai ke jalan dibiarkan, semuanya dibiarkan. Tetapi kemudian pasar swalayan yang harus ngalah, toko-toko retail-retail yang harus ngalah, dijauhkan. Akhirnya apa? Si miskin yang ada di pasar tradisional tetap selamanya akan menjadi miskin. Karena apa? Karena masalahnya tidak diselesaikan. Masalahnya itu terletak pada mereka gak mau bersih-bersih. Sesimpel itu kan. Coba kalau misalkan datang orang Cina, oh penyebabnya masalahnya itu adalah kebersihan. Ya kebersihannya diselesaikan, bukan retail modernnya yang dijauhkan. Kan logikanya gitu, Baraya. Kena kan? Atau kita cari MBG Cina. Cina ada MBG-nya enggak sih? Ada. Namanya itu adalah, aduh susah ini. Nong Chun Yu Wu Jiao Yu Shui Sheng Ying Yang Gai San Ji Hua. Yang bisa bahasa Cina mohon dikoreksi ya, tapi namanya sepanjang itu. Itu tuh kurang lebih juga sama seperti MBG, tetapi perbedaannya jelas, kentara banget. MBG di Cina itu tidak langsung jeblok di 1 tahun langsung bikin dapur SPPG-nya, langsung rekrut orangnya, langsung dikasih kaos kaki dan motor sisa korupsinya. Enggak dikasih kayak gitu, Baraya. Jadi MBG di Cina itu didasarkan pada riset dulu. Dicari daerah-daerah, dicari sekolah-sekolah. Nih, sekolah ini kurang apa? Oh, sekolah ini kurang luas sehingga lapangan olahraganya kurang. Itu nggak dikasih MBG, tapi dicarikan solusi untuk mendapatkan tambahan tanah. Sekolah ini apa masalahnya? Oh, sekolah ini masalahnya gurunya itu kurang profesional. Oh, dididik lagi. Nah, setiap sekolah itu didata penyakitnya Baraya, penyakitnya apa, nanti dicari obatnya apa. Nah, termasuk juga, oh di daerah sini orang-orangnya miskin. Oh ya udah kalau gitu dibikinkan di situ tuh MBG. Jadi MBG itu nggak untuk semua sekolah. Makan siang itu wajib sekolah menyelenggarakan, tetapi negara turun tangan untuk menyediakan makan siang itu hanya untuk sekolah tertentu saja yang memang kebutuhannya di sana. Nah, anggaplah ya, satu sekolah memang kekurangan dana untuk menyediakan makanan untuk siswa-siswanya. Maka yang dilakukan itu apa? Bukan menurunkan MBG dengan berbagai omprengnya, bukan. Tetapi sekolah itu langsung dikoneksikan dengan pasar lokal. Nah, nanti si pasar itu, yuk kita join, kamu harus supply makanan ke kantin sekolah ini. Jadi sekolahnya dapat untung, pasarnya juga dapat untung. Atau kalau tidak ada pasar, di sini cari pengrajinnya, di sini cari industrinya, di sini cari apanya. Kalau memang benar-benar tidak ada, baru sekolah itu kemudian dikasih sejumlah anggaran untuk bisa menyelenggarakan makan bergizi gratis buat anak-anaknya. Begitu. Jadi nggak semua dikasih. Kan kalau di Indonesia, saya mohon maaf ya, ada sekolah Cina sipit-sipit, pararinter, berprestasi, keluar masuk mobil Alphard untuk antar jemput anak-anaknya, dikasih MBG. Karena apa? Karena gak peduli sama diagnosis, gak punya penyakit soal itu pun, gak ada kesulitan soal itu pun, dikasih MBG. Kalau di Cina enggak, dilihat dulu masalahnya tuh apa. Kalau sekolah ini atapnya jebol, diperbaiki atapnya. Kalau di sebuah sekolah masalahnya adalah kurang ruangan, dikasih dulu ruangannya. Kalau sekolah ini bermasalah karena akses terhadap kota terlalu jauh, maka didekatkan jaraknya. Kalau misalkan ada sebuah sekolah yang guru-gurunya ternyata kurang piawai, kurang profesional, ya anggaran untuk pelatihan gurunya yang diperbesar. Jadi semua sekolah dikasih anggaran besar. Tetapi untuk apa? Itu beda-beda sesuai dengan riset. Riset sesuai dengan diagnosis penyakitnya apa di sana.
Dan itu tuh terpadu. Setelah dapat makanan misalkan, nah sisa makanannya itu juga harus diberikan kepada industri yang harus ditumbuhkan di satu kawasan. Jadi misalkan di satu kawasan itu ada sekolah yang butuh MBG. Nah di situ tuh kan pasti ada peternakan. Nah sisa sampah makanannya itu tidak boleh dibuang. Di situ diolah sisa makanannya, minyaknya diambil untuk jadi bahan tertentu. Sisa makanan diambil untuk jadi bahan pakan ternak atau untuk jadi pupuk. Pupuknya itu dan pakan ternaknya itu diberikan kepada peternakan ayam dan pertanian di daerah situ yang nanti akan menghasilkan makanan atau bahan makanan untuk sekolah itu. Jadi itu sudah sistematis. Gak jadi Baraya mikirnya tuh nggak membuang anggaran dengan bikin mobil, beli mobil, kemudian bikin dapurnya di satu, nggak kayak gitu. Daerah situ tuh butuhnya apa? Di sini ada nggak peternakan? Di sini ada nggak pasar? Di sini ada nggak? Semuanya dilibatkan terkait di situ. Jadi anggaran yang dikucurkan nggak terlalu besar, tetapi perputaran ekonomi di kawasan itunya menjadi jauh lebih besar. Hebat kan? Hebat. Itu MBG-nya Cina. Sekali lagi ya, semua makan siang di sekolah itu diwajibkan sama negara. Tetapi siapa yang memberi makannya itu tidak semua diberikan oleh negara, hanya untuk kawasan-kawasan tertentu saja. Begitu. Nah, kemudian Kopdes. Bagaimana dengan Kopdes? Di sana juga ternyata ada Kopdesnya, Baraya. Bahkan terus-terusan diperbarui. Kopdes namanya apa? Nah, ini namanya juga ternyata susah ya. Nama Kopdes di Cina itu adalah Nong Chun Ji Ti Jing Ji Zu Si. Sekali lagi ya, saya mohon maaf atas keterbatasan kemampuan saya dalam berbahasa Cina itu. Silahkan yang mau ini tulis di kolom komentar dan bagaimana cara ngejanya. Tetapi di Cina juga sebenarnya ada gitu ya. Nah bahkan jauh lebih lama lagi karena mereka itu kan komunis. Jadi mereka memang sudah membiasakan dengan dengan koperasi kok dengan korupsi ya. Memangnya di mana? Dengan koperasi. Nah tetapi mereka itu ya seiring berjalannya waktu terus-terusan memperbaruinya. Bahkan yang tahun 2025 kemarin juga mereka bikin peraturan baru. Sama Kopdes juga. Kopdes itu tidak gejelig tiba-tiba 80.000 unit, terserah mau diadakannya di mana, mau di kuburan, mau di tengah tambak, mau di tengah hutan, nggak kayak gitu. Jadi lagi-lagi, pemerintah datang ke satu daerah, kemudian menyerap aspirasi. Ini butuhnya apa? Kita harus bikin koperasi, tapi koperasi ini di sini dibutuhkannya untuk apa? Nah itu tuh setiap daerah tuh pasti beda-beda karena penyakitnya juga beda-beda. Setelah masalah dikumpulkan, dikolektifkan, nah kemudian baru dipikir solusinya. Solusinya adalah kita harus bikin koperasi. Nah tapi koperasi siapa yang menyelenggarakannya dan lain sebagainya, itu juga beda-beda. Ada yang dikelola sama warga lokal, ada yang membutuhkan tim ahli dari atas, ada yang menyewa kontraktor swasta untuk membantunya. Gak ada yang sama, semuanya tuh beda-beda. Nah, kalau gitu bagaimana dengan korupsinya? Nah, ini yang saya sebut di awal tadi itu. Di Cina itu keras sekali terhadap korupsi itu. Saking kerasnya sampai mereka tuh punya logika yang terbalik dengan Indonesia. Nggak tahu mana yang benar logikanya, tetapi kalau di Indonesia kan gini, ada logika. Kalau mau jadi pejabat tuh harus kaya dulu, biar dia tidak korupsi. Maka dari itu pejabat itu sebaiknya pengusaha. Makanya di Indonesia hampir semua pejabat itu adalah pengusaha. Dengan asumsi adalah kalau sudah kaya tidak korupsi. Nah, kalau di Cina kebalik. Pengusaha tidak boleh jadi pejabat, pejabat tidak boleh jadi pengusaha. Kalau ada pengusaha yang mau jadi pejabat, boleh, tapi pilih satu. Berhenti dari jadi pengusaha untuk jadi pejabat atau berhenti berupaya jadi pejabat untuk melanjutkan usahanya. Pilih satu di antara itu. Agar apa? Agar tidak ketukar kepentingannya. Kalau misalkan saya adalah arsitek, kemudian saya adalah jadi gubernur, kemudian saya punya target untuk masyarakat bikin masjid segede gaban, dan karena saya adalah arsitek, maka saya pasti akan menggunakan jasa perusahaan arsitek saya sendiri untuk bikin masjid itu. Jadi, saya sebagai gubernur memerintahkan saya sebagai pengusaha untuk menggarap proyek ini. Nah, kan gitu kan? Akhirnya apa? Iya, ada hal-hal yang seperti kalau di Cina tuh nggak bisa seperti itu.
Gak mungkin bisa, karena pejabat gak punya bisnis. Pejabat semua dapat uangnya itu dari gaji. Memang gajinya besar, tapi dia nggak boleh usaha. Nah, pilih aja kayak gitu. Nah, karena itu Kopdes juga seperti itu. Nanti Kopdes itu serap dulu aspirasi dari rakyat, butuhnya apa, kita mau bikin Kopdes. Setelah bikin Kopdesnya selesai jadi seperti itu, nanti dipasarkannya kemana, itu langsung bikin, semuanya itu dibikin. Kemudian siapa yang menyelenggarakannya dari perusahaan mana, apakah dari negara, apakah dari swasta, apakah dari swadaya masyarakat, itu juga dipersilahkan. Dan nggak akan ada yang, oke, saya aja yang masuk ke situ jadi ininya gitu. Yang megang tendernya, enggak. Ya semuanya sudah benar-benar terpisah. Ya memang bagaimanapun namanya juga manusia. Eh, Ketidaksempurnaan itu adalah niscaya. Cuman dari konsepnya saja dari sini tuh kita sudah melihat dengan jelas. Akhirnya apa? Kopdes di sana itu selalu berhasil untuk mensejahterakan desa tempat dia menjadi ada. Begitu. Nah, kok bisa sih jomplang seperti itu? Kan orang-orang di Indonesia juga banyak yang sudah studi banding ke Cina. Kenapa nggak kepikiran jalan itu? Bukan nggak kepikiran Baraya, tetapi saya mohon maaf ya, ini mah pikiran saya sendiri. Menurut saya, di Indonesia itu, semua hal yang berhubungan dengan mengentaskan kemiskinan itu sebenarnya adalah alat untuk memperkaya orang kaya. Memperkaya orang yang sudah lebih kaya gitu Baraya. Misalkan bansos. Bansos itu nggak perlu kita mendiagnosis seperti Cina itu karena targetnya itu bukan untuk mensejahterakan orang miskin. Kalau seorang miskin sejahtera, maka biaya kampanye jadi mahal. Kan cuman fakir miskin saja yang mau mempertaruhkan kehidupannya selama 5 tahun ke depan demi uang 20.000. Gak ada orang lain di dunia ini yang mau mempertaruhkan nasib dalam 5 tahun ke depan dengan 20.000 tuh gak ada yang mau. Kecuali fakir miskin. Nah karena itu fakir miskin tuh harus dibuat ada. Nah karena itu maka mereka tuh gak peduli ini masalahnya apa. Masalah kemiskinan itu apa. Gak peduli. Yang penting dikasih bansos. Begitu. Makanya saya mohon maaf, saya berkeyakinan bahwa bansos di Indonesia itu hanya untuk memperkaya orang yang sudah kaya, memperkaya elit politik, dan tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan. Itu pikiran saya, tapi pikiran saya didasarkan pada sebuah atau beberapa argumentasi. Di antaranya, Baraya cek silahkan data. Bansos itu biasanya dibagikannya menjadi semakin besar, semakin masif mendekati pemilu. Kalau mendekati pemilu, bansos itu bisa naik 2-3 kali lipat, Baraya. Dan bansos yang awalnya itu polos saja, itu bisa berubah jadi ada labelnya. Bantuan Wakil Presiden. Jadi ada, menjelang pemilu. Hewan kurban dari Presiden. Gitu. Dan setelah itu datang MUI, oh itu sah, halal. Yang kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk kampanye, untuk melanggengkan kekayaan itu. Begitu. Demikian pun misalkan dengan Koperasi Merah Putih. Saya mohon maaf ya, ini mah dalam pikiran saya. Koperasi Merah Putih itu tidak mensejahterakan rakyat. Buktinya apa? Buktinya rakyat tidak pernah dilibatkan. Baraya datang ke satu daerah yang di situ ada Kopdesnya. Tanya masyarakat, dilibatkan enggak? Enggak. Nanti bangunannya harus di sini, harus di sana, dilibatkan nggak masyarakat? Enggak. Katanya untuk kesejahteraan rakyat, tapi rakyat bahkan tidak ditanya, bahkan tidak dilibatkan. Loh, ternyata yang dilibatkan tentara, polisi, yes. Dan teman-teman yang seperti itu, dan orang-orang dekat Prabowo Subianto. Nah, artinya apa? Artinya dalam pikiran saya, wajar kalau saya punya pendapat bahwa Kopdes itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi dia hanya alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. Demikian pun dengan MBG. Bagaimana ceritanya mensejahterakan rakyat, tapi mengambil uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar, ratusan triliun, untuk memberi makan kepada 92% anak Indonesia yang sudah mampu untuk makan. Kan nggak ada logikanya. Dan kalau memang MBG itu harus diserahkan kepada rakyat, kepada anak-anak di Indonesia, kenapa nggak melalui kantin sekolah? Kan kalau melalui kantin sekolah gratis. Kasih aja kantinnya, anggarannya, jepluk mereka sudah punya kompor, mereka sudah punya alat masak, mereka sudah punya lapak, ya sudah tinggal dilaksanakan seperti itu, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, ya sudah selesai. Tapi kenapa harus bikin
bangunan dapur MBG-nya baru pakai anggaran gede, beli mobilnya baru pakai anggaran gede, kemudian seragamnya baru pakai anggaran gede, kemudian pelatihannya besar juga itu pakai anggaran gede. Kenapa harus menghamburkan uang sebegitu banyaknya? Sesimpel data saja fakir miskin di sekolah ini yang nggak cukup makan itu berapa, kemudian anggaran itu diberikan kepada kantin sekolah, kemudian kantin sekolah itu diberi penyuluhan oleh ahli-ahli pakar gizi tentang bagaimana memberikan makanan yang lumrah untuk menjaga kesehatan anak-anak. Sesimpel itu. Kalau MBG itu menggunakan skema seperti itu, maka tidak mungkin ratusan triliun. Paling jauh juga 10 triliun rupiah kelar semuanya. Dan semua rakyat juga ikut sejahtera. Dan ibu-ibu kantin, pihak sekolah, guru-guru tidak akan mengeluh. Karena jam ngajar mereka dikurangi gara-gara ngebagi-bagiin ompreng MBG. Saya sejujurnya bosan untuk membahas tentang Pak Prabowo dan saya juga percaya banyak di antara baraya yang juga bosan untuk membicarakan sosok figur presiden kita yang satu itu. Tetapi apapun ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang ingin Indonesia maju dan independen di masa yang akan datang. Karena itu mari kita sama-sama lihat, kritisi dan kawal kebijakan-kebijakan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan dari Presiden Indonesia saat ini. Kita mulai dari tebak-tebakan. Menurut Baraya, apakah Pak Prabowo termasuk koruptor? Atau Pak Prabowo setidak-tidaknya ada dalam lingkar koruptor? Saya termasuk orang yang berpikir atau curiga bahwa Pak Prabowo itu ada di lingkaran para koruptor. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya melihat perubahan drastis pada sikapnya. Dulu kita mengenal Pak Prabowo itu sebagai orang yang tegas, dengan suara yang khas militer, orang yang berapi-api dengan pidato yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan korupsi, beliau menekankan berkali-kali komitmennya untuk memberantas korupsi, untuk menghancurkan korupsi. Bahkan di awal-awal masa kampanye, beliau menjelaskan bagaimana skema untuk berhadapan dengan koruptor dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, lambat laun, seiring perubahan status dan perannya, Pak Prabowo itu menjadi semakin permisif terhadap korupsi. Bahkan menjadi sangat toleran terhadap korupsi itu. Kita misalkan melihat perubahan itu di tanggal 31 Agustus tahun 2024. Pada waktu itu, Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya sebagai presiden akan mengejar terus-menerus para koruptor itu, bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Dibikin pasukan khusus untuk nyerang ke mereka dan lain sebagainya. Dan pernyataan mengejar koruptor sampai ke Antartika itu bisa kita lihat jejak digitalnya, beliau sudah mengatakan itu sejak tahun 2019. Pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Luar biasa kan? Jadi komitmennya memang terlihat. Tetapi tak lama setelah itu, sedikit demi sedikit Pak Prabowo itu mengubah perkataannya. Misalkan bulan Desember, berarti sekitar 3 bulan kemudian, bulan Desember 2024, Pak Prabowo membuka kemungkinan untuk memaafkan para koruptor. Asal uangnya dikembalikan. Jadi para koruptor uangnya kembalikan. Nanti bisalah kita di belakang maaf-maafan apa segala rupa, tapi kembalikan uangnya. Itu pernyataan yang sudah mulai lemah letih lesu, kurang bertenaga. Kemudian di tanggal 13 Maret tahun 2025, Pak Prabowo mengatakan sesuatu yang bahkan lebih signifikan lagi, yaitu beliau sangat ingin mengalokasikan dana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini pernyataan ini asli, ini berbahaya sekali Baraya. Kemudian yang ketiga, 6 April tahun 2025, Pak Prabowo ditanya oleh sejumlah wartawan, apakah setuju dengan perampasan aset? Oh setuju, saya setuju sekali, tapi aset yang kita rampas itu bukan aset secara keseluruhan, tapi aset ya hasil korupsinya saja. Sebab kalau secara keseluruhan, nanti kasihan anak istrinya. Itu kan tidak adil. Menurut beliau seperti itu kan.
Nah, setelah Baraya melihat kronologi dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu, Baraya tentu saja, bahkan Baraya yang IQ-nya jongkok sekalipun itu mulai sadar bahwa Pak Prabowo kayaknya mencurigai ada di circle para koruptor. Kenapa seperti itu? Lihat pernyataan pertama yang ingin memburu para koruptor itu ke Alaska atau ke Antartika, maaf ya. Itu di tahun 2019 dan diulang tahun 2024. Itu artinya apa? Artinya beliau sangat kuat, sangat hebat, sangat ingin untuk menghancurkan koruptor-koruptor di Indonesia. Tetapi setelah beliau masuk istana, beliau mulai menyadari bahwa ternyata korupsi itu begitu besarnya, begitu masifnya, dan membentuk jaringan yang begitu kuatnya, bahkan di dalam istana. Curiga saya sih seperti itu. Karena Pak Prabowo akhirnya mulai sadar, kalau misalkan saya harus memberantas korupsi, dengan cara apa saya memberantas korupsinya? Saya misalkan menyuruh Pak Mayor Teddy, ayo berantas orang itu, orang itu. Jangan-jangan Pak Mayor Teddy sendiri adalah koruptor. Kan jangan-jangan seperti itu. Akhirnya, karena beliau masih sangat idealis untuk ingin memberantas korupsi, tetapi beliau sadar secara realitas itu tidak mungkin terjadi, dirinya sebagai presiden, maka ya sudahlah, minta pada koruptor, bukan lagi menuntut, minta, tolong please kembalikan uang rakyat itu. Saya akan memaafkan, saya akan biasakan B aja, gak akan dibilangin ke siapa-siapa. Kita bikin jalur orang dalam, pokoknya kembalikan uang korupsi itu, maka semuanya selesai, semuanya dimaafkan. Itu mulai ada pergeseran. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian pergeseran berikutnya yang lebih parah itu, beliau menjanjikan di depan Kementerian Pendidikan kalau tidak salah akan menyiapkan untuk para koruptor khusus penjara di pulau terpencil. Inilah yang saya khawatirkan, Baraya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Jadi Pak Prabowo itu pada akhirnya dalam konteks ini masuk ke dalam circle korupsi, masuk ke dalam circle konspirasi, orang-orang jahat. Kok bisa seperti itu? Karena gini, Baraya, tahun 2000, saya sudah pernah bahas di beberapa kesempatan, tahun 2012 penjara Sukamiskin itu ditetapkan sebagai penjara untuk orang-orang koruptor. Sejak saat dia ditetapkan sebagai penjara koruptor, harga rumah dan harga tanah di sekeliling wilayah itu menjadi mahal, naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Saya tidak punya buktinya, anggap aja ini pepesan kosong, tapi silahkan langsung datang survei ke tempat yang itu ya, anggap aja ini membualan gitu ya. Tapi harga-harga rumah di sana tiba-tiba melonjak 2-3 kali lipat, dan alasannya adalah karena penjara Sukamiskin itu setelah ditempati para koruptor, itu banyak celah-celah rahasia yang memungkinkan para penghuni-penghuninya untuk keluar masuk seenaknya. Jadi para koruptor itu gak pernah dipenjara, Baraya. Para koruptor itu kalaupun dipenjara, dia mendapatkan fasilitas tempat yang sangat mewah, yang sangat bagus, lengkap dengan AC, televisi digital, dan kulkas, dan sebagainya. Dan mereka juga boleh untuk keluar masuk. Begitu. Konon katanya seperti itu ya. Ini mah konon cerita orang-orang yang ada di sekitar Sukamiskin. Baraya silakan investigasi langsung orang-orang di sekitar Sukamiskin. Tanyakan kesaksian-kesaksian mereka. Apakah mereka pernah melihat dan bertemu dengan koruptor-koruptor di luar penjara. Nah, ada yang tinggalnya di rumah mewah dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Prabowo menyadari ini sehingga Pak Prabowo itu berpikir satu-satunya yang menjadi penghalang para koruptor untuk bisa menikmati fasilitas mewah itu adalah inspeksi dari Najwa Shihab. Kan kalau misalkan diinspeksi bakal ketahuan kan. Nah, maka jalannya itu adalah berikan koruptor itu sebuah tempat yang sangat jauh, nun jauh di sana, yang sangat terpencil dan dirahasiakan. Bukan agar para koruptor itu dimakan hiu kalau berusaha kabur, bukan. Tapi itu agar jauh dari pantauan masyarakat dan pantauan media. Jadi sebenarnya yang dipenjara di sana itu kosong, atau
atau orang-orang yang dikorbankan atau siapapun, tapi sebenarnya para koruptornya justru tidak dipenjara di sana. Makanya Pak Prabowo mengatakan, oh penjarakan saja di tempat terpencil. Ngapain juga Pak menghabiskan dana yang sebegitu besarnya untuk bikin penjara di pulau terpencil? Kenapa kita tidak tegakkan hukum saja gitu? Begitu kan? Ya itu logika berpikir saya, itu kecurigaan saya. Kalau misalkan Baraya ikut curiga juga ya terserah. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, kan kita tidak punya bukti, tidak punya apa, kan siapa juga yang tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Tapi lanjut lagi, setelah Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan itu, baru-baru ini sekitar pekan pertama April 2025, Pak Prabowo itu mengatakan juga bahwa saya setuju dengan perampasan aset koruptor, tapi aset yang dikorupsi saja yang dikembalikan. Artinya apa? Pak Prabowo memaafkan koruptor dan tidak mau memberi hukuman kepada mereka. Coba Baraya misalkan gini ya, saya korupsi 100 miliar. Ya sudah, rampas saja 100 miliar itu karena itu milik negara, ya sudah, itu bentuk hukumannya. Jadi bentuk hukumannya adalah perampasan aset, tapi hanya aset yang dikorupsi. Artinya kalau saya korupsi 100 miliar, kembalikan saja, rampas saja yang 100 miliar, lalu saya baik-baik saja. Ya itu kan ceritanya, kata-katanya adalah seperti itu kan. Saking beliau itu putus asa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena terlalu banyaknya gitu. Nah karena itu maka ya sudahlah, apa boleh buat, ya win-win solution aja, kembalikan uangnya, kemudian Anda tidak usah diperiksa, tidak usah ditangkap, tidak usah diapa-apakan, karena jalur lewat orang dalam aja kan gitu. Visi misi dari Pak Prabowo itu seperti itu. Nah ya artinya apa? Ya artinya menjadi koruptor itu enak gitu. Kalaupun misalkan di penjara dia dibebaskan, disimpan di pulau terpencil yang tidak diketahui oleh media massa gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada jalur orang dalam untuk bisa mengembalikan semuanya dan tidak diproses apa-apa dan sebagainya gitu. Dan ini juga mengindikasikan satu hal yang lebih fatal, bahwa coba cek Baraya, Pak Prabowo itu dia mengatakan adil atau tidak kalau misalkan anak dan istrinya itu juga ikut di penjara atau ikut dihukum, kan gitu pernyataannya ya. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu sesuai dengan dugaan saya yang saya omongin di podcast Pak Deddy Kobisa, di mana-mana di RJL 5 juga saya sampaikan seperti ini. Pak Prabowo itu tidak pernah lihat realitas kecuali apa yang dibisikkan kepadanya oleh orang-orang terdalamnya, oleh lingkaran terdalamnya. Jadi Pak Prabowo itu gak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu gak ngerti apa-apa. Termasuk Pak Prabowo itu tidak tahu bahwa masyarakat itu kesakitan, kelaparan, susah untuk mendapatkan pekerjaan, stres terhadap gajinya sendiri. Itu adalah penderitaan dari rakyat Indonesia. Pak Prabowo mohon dengarkan itu. Indonesia itu sedang menderita. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu mudik aja kemarin kesulitan karena THR-nya tipis, banyak yang dipecat, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, investasi lari ke luar negeri, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu disebabkan oleh apa? Korupsi. Karena itu disebabkan oleh korupsi, kemudian kita menuntut, rakyat Indonesia menuntut untuk miskinkan mereka, tapi Pak Prabowo justru malah berempati kepada keluarganya. Ada ratusan juta rakyat Indonesia yang sakit hati, yang susah hidup, yang miskin dan kelaparan, lalu Pak Prabowo tidak berempati kepada mereka, tidak bersimpati pada mereka, tidak melihat mereka, tidak melihat penderitaan mereka. Sedangkan koruptor itu kasihan kan tidak adil kalau anak istrinya juga dirampas. Artinya Pak Prabowo melihat dengan mata kepala sendiri koruptor itu dan keluarganya. Makanya Pak Prabowo bersimpati. Tetapi kepada rakyat Indonesia Pak Prabowo sama sekali tidak melihatnya. Dan bukti bahwa Pak Prabowo tidak melihat rakyat Indonesia itu terpampang nyata di mana-mana. Pak Prabowo itu selalu memiliki pikiran yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas. Kan saya dulu di podcastnya Pak Deddy saya juga jelaskan. Ketika Pak Prabowo itu kalah dalam pemilu, beliau itu sujud syukur merayakan kemenangan. Ketika kalah untuk kedua kalinya, beliau sujud syukur untuk kedua kalinya merayakan kemenangan. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu hanya mendapatkan bisikan dari orang-orang dalamnya saja. Dia nggak lihat realitas, dia nggak lihat KPU, dia nggak lihat quick count, dia nggak lihat mana-mana. Dia hanya lihat perhitungan dari dalam, dari ring terdalamnya saja. Itu kan? Nah, karena itu kemiskinan Indonesia dia nggak percaya. Kemiskinan Indonesia dia katakan dibantah itu sambil mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Yang mungkin ring-ring terdalam Pak Prabowo itulah yang koruptor-koruptor itu gitu. Nah, karena Pak Prabowo tidak melihat realitas di lapangan, maka dia nggak lihat kemiskinan, dia nggak lihat apapun, dia nggak lihat penderitaan, dia hanya melihat orang-orang di sekelilingnya kasihan kalau di penjara, orang-orang di sekelilingnya itu kasihan kalau asetnya dirampas.
Bahkan dia tidak tahu bahwa sebagian besar pejabat yang korupsi, anaknya itu terlibat ikut korupsi. Atau anaknya jadi bandel, jadi arogan, jadi keterlaluan. Baraya ingat kan ada anak pejabat yang nyiksa orang sampai koma? Karena apa? Karena dia anak pejabat. Dia pamer harta kekayaan uang korupsi ayahnya gitu kan. Nah, anak-anak pejabat itu banyak yang kayak gitu Baraya. Anak pejabat dari koruptor itu mentalnya udah rusak. Itu makan uang haram tiap hari. Jadi hidupnya nggak berkah gitu. Nah, itu realitasnya. Itu kehidupannya kan seperti itu. Dan Pak Prabowo itu bersimpati kepada itu. Ratusan juta korban korupsi di Indonesia, Pak Prabowo tidak melihatnya. Jadi saya minta, apakah Pak Prabowo melihat podcast saya, video saya yang ini, please. Saya udah cari-cari jalan supaya apa yang dikatakan masyarakat itu didengar sama Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu sampai atau enggak gitu. Bahkan saya bertemu dengan seorang buzzer, saya tidak sebutkan namanya. Buzzer itu menyampaikan keluh kesah masyarakat. Pak, realitas masyarakat itu begini. Kepada Pak Prabowo pengakuannya. Kemudian Pak Prabowo kaget. Hah? Masa sih kayak gitu? Serius? Oh, gitu Pak Prabowo tuh. Bahkan kan pernah saya juga sampaikan, nama buzzer Pak Prabowo itu nggak tahu. Waktu diwawancara sama para jurnalis itu, kan Pak Prabowo ditanya, Bapak kan setidaknya tidak punya buzzer. Kemudian Pak Prabowo bilang apa? Hah? Buzzer? Buzzer itu apa? Kata buzzer pun saya juga, apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya. Di sosial media, Bisa, Pak. di sosial media. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer. Kata-kata buzzer itu adalah kata-kata yang umum dikatakan oleh masyarakat ketika mengkritik pemerintah. Kata-kata buzzer itu disebutkan di mana-mana. Bukan soal Pak Prabowo memiliki buzzer atau tidak, tetapi ketika beliau tidak tahu buzzer itu apa, artinya beliau itu sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan masyarakat. Dan karena Pak Prabowo itu sangat tergantung pada para pembisiknya, saya khawatir Pak Prabowo itu adalah bukan seorang pemimpin, bukan seorang presiden, tapi hanya sekedar wayang yang dikendalikan oleh pihak lain yang berebut kekuasaan di ring terdalamnya. Saya curiganya seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat beberapa argumentasi saya. Jadi begini Baraya, ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi sebagai kontestan jadi calon presiden, maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung jadi Menhan. Beliau langsung memutuskan tidak jadi oposisi, tidak mau melawan, tidak mau mengkritisi, tetapi menjadi bagian dari circle kekuasaan. Nah, ini menunjukkan apa? Pak Prabowo yang idealis, Pak Prabowo yang sudah sangat kuat dan sebagainya, itu pada akhirnya menyerah dengan keadaan, menyerah dengan realitas bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali harus nebeng nama pemimpin sebelumnya, yaitu Jokowi. Beliau yang marah-marah, beliau yang tidak suka, beliau yang gemar mengkritik Pak Jokowi, sejak saat itu menjadi sangat santun, menjadi sangat baik. Bahkan ketika bersalaman dengan Pak Jokowi itu nunduk badannya. Padahal beliau adalah seorang militer yang bahkan ketemu sama orang-orang lain tuh berani ngegampar orang lain. Tapi sama Pak Jokowi sejak saat itu saja beliau salam dengan tunduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau akhirnya menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi presiden pun beliau sedemikian lemah sampai harus membutuhkan orang dalam. Labrak konstitusi, naikkan Gibran, kemudian mendapatkan kekuasaan dari dukungan Pak Presiden sebelumnya dan para pendukung dari Presiden sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Betapa lemahnya kekuasaan Pak Prabowo sampai dia menjadi presiden dengan cara ngelabrak konstitusi. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu sampai menjual jiwanya. Menjual jiwanya, jiwa kemiliteran yang kuat, yang tegas, yang perkasa, yang hebat, yang tidak kompromi terhadap kejahatan, lalu berubah menjadi dia yang gemoy dan suka bergoyang. Demi apa? Demi mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih pemula, simpati dari Gen Z. Dan Pak Prabowo itu menang suara signifikannya di TikTok, di Twitter, di YouTube itu paling kecil, gitu kan? Kemudian yang ketiga, setelah Pak Prabowo berkuasa, beliau langsung mencoba menarik sebanyak mungkin lawan-lawan politiknya menjadi koalisinya. Kan begitu, jadi koalisinya tuh gemuk sekali. Bahkan PKS dan sekarang PDIP udah mulai mesra sama beliau ini. Artinya apa?
Iya, artinya benar-benar beliau itu takut sama oposisi, beliau itu posisinya sangat lemah dan karena itu beliau sampai mengumpulkan sebanyak mungkin orang dalam koalisinya. Dan setelah itu, apa yang dilakukan? Kementerian ditambah jadi banyak, Menteri Pendidikan aja jadi 3, Kementerian Pendidikan itu jadi 3, ya, semuanya ditambah menjadi lebih banyak. Karena apa? Bagi-bagi kekuasaan untuk para pendukungnya. Nah, ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan Pak Prabowo sangat lemah. Jadi apa boleh buat ya terpaksa dari awalnya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar para koruptor berubah menjadi berkompromi dengan koruptor itu.